Apa kabar Pak Lesio? Mic-nya dibuka dulu, Bapak. Ini, iya, sudah kedengaran Pak Lesio. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Cuma suaranya kurang keras Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak Lesio. Pak Saya mendengar dari kabar kemarin Pak Lesio sudah banyak terbalik. Betul. Saya pengen Bapak menceritakan jati diri Bapak, kemudian pengalaman Bapak dari awal, sampai kemudian terbalik. Terbalik itu jarang-jarang Pak. Orang dapatkan. Saya pengen Bapak memberikan motivasi buat teman-teman, supaya teman-teman juga punya keinginan yang sama untuk mendapatkan apa yang Bapak udah dapat. Sama Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Pak. Nama lengkap saya itu Lastio Winarso. Ya. Panggilannya Win, ya Win. Karena Las itu saya lahir nomor 11, jadi kalau dipanggil Las, nomor 11 ya, dari 12 bersaudara. Jadi saya familiar dipanggil Win gitu, makanya sering saya singkat L Winarso gitu aja. Soalnya Las itu dari negara. Ya ini sebelum menginjak ke nanti masalah pelaksanaan terbalik, saya akan bercerita dulu masalah penyakit saya dulu Pak Eko. Jadi saya itu 30 tahun hidup di Bontang, Kalimantan Timur. Kalau Pak Eko kan di Pontianak, Kalimantan Barat. 32 tahun. Ya, di karyawan PT Pupuk Kaltim, Pak Eko. Oh iya Pak. Jadi saya ketahuan sakit gula itu Desember 2009. Umur saya waktu itu 52 tahun. Jadi kalau sekarang umur saya berapa, nanti bisa menghitung lah yang pengen menghitung. Jadi tahun 2009 itu umur saya 52 tahun. Saya tahunya kalau sakit gula itu karena saya harus mengisi data kesehatan untuk asuransi. Untuk asuransi harus ada data kesehatan supaya untuk menentukan besarnya klaim. Yaitu asuransi, karena saya selain karyawan di Pupuk Kaltim, saya waktu itu juga megang jadi komisaris utama anak perusahaan gitu ya, Pupuk Kaltim. Jadi saya mau ditanggung asuransinya. Ya saya seneng aja. Lah begitu paginya saya cek itu di lab, itu gula darah saya tuh 256. Saya kaget. Waduh kok tinggi banget. Ini normal enggak? Disuruh konsultasi ke dokter. Tapi waktu itu kondisi saya tuh bagus sekali Pak. Saya enggak mau ke dokter saya. Ya agak bandel lah. Terus kemudian saya juga berpikir ini jeleknya itu, mau bayar klaimnya berapa, harus berapa polisnya tuh, jadi mau dibayari. Saya bilang gitu, jeleknya tuh gitu. Jadi saya enggak concern ke darah. Terus kemudian berangsur-angsur 3 tahun kemudian saya jatuh sakit. 3 tahun kemudian jatuh sakit karena bulan sebelumnya itu saya makan salah lah. Nah ini depan rumah saya itu seorang dokter. Saya dicek, wah ini Pak Win ini mesti ini. Coba saya cek gula darahnya. Betul, dicek itu sampai 300, cek pakai cubisan itu Pak. Jadi sewaktu itu. Besok harus mau check up ke rumah sakit. Itu saya turuti, padahal saya itu namanya rumah sakit itu jarang banget Pak. Kebetulan waktu kerja 30 tahun itu baru sekali lah disuntik lah. Alhamdulillah enggak jarang sakit. Karena saya memang senang olahraga gitu ya. Terus kemudian saya oleh dokter, saya langsung disuruh general check up. Karena dinyatakan tinggi, dicek fungsi jantung, semuanya lah. Hasilnya masih baik, wah ini Bapak belum terlambat. Baguslah. Tapi Bapak harus melakukan ini disuruh dipanggil lah ahli gizi. Jadi makan harus ditimbang, harus ini. Terus pokoknya sampai bulan Maret sampai Desember lah. 8 bulan saya tuh melakukan diet. Terus juga minum obat terus. Ada yang namanya Amaril, terus Glukopak, atau apalah, banyak sekali itu. Jadi waktu dicek 256 itu HbA1c saya itu 12,7. 12,7 Pak. Itu kayak peluru Pak. Jadi tinggi sekali. 12,7. Iya, Pak. Tapi waktu itu saya belum mudeng Pak, belum mudeng.
Tapi hanya ada yang bilang, wah bahaya, bahaya. Wah saya sempat shock. Terus ada teman yang menyemangati, dia itu juga sakit gula, tapi sudah insulin dia itu. Oh sudah nggak apa-apa, itu bisa sembuh. Nah dokternya juga bilang, jangan takut Pak, sakit gula. Gula itu kalau bisa dikendalikan sama dengan orang sehat. Memang gula itu tidak bisa disembuhkan. Itu kalimat pertama yang saya kenang dari seorang dokter spesial penyakit dalam di Pupuk Kaltim Bontang. Jadi menyatakan gitu, Bapak jangan takut. Kalau nanti Bapak bisa mengendalikan, disiplin, ini diet, ada minum obat, Bapak itu seperti orang sehat. Ya sudah, saya manut aja Pak. Ternyata memang betul. Jadi mulai tiap bulan saya harus check up. Jadi itu tiap bulan dari Maret sampai Desember, akhirnya gula darah saya itu puasa itu bisa turun lah, bisa mendekati 120. Tapi HbA1c-nya masih 7, belum bisa itu. Nah, terus habis itu minum obat kan merasa sehat terus Pak itu 2012. Hanya karena saya masih ingat kata-kata dokter harus minum obat, saya minum obat terus. Jadi ada Glimepiride 2 mg, terus ada Glucopak itu ya, yang metformin itu, yang 500. Minum terus, tapi karena makanan juga kurang disiplin, saya Agustus 2020, saya tuh jatuh sakit. Muntah-muntah setengah 2 pagi, muntah-muntah wes enggak karo-karuan lah, itu muntah-muntah banyak sekali, sehingga dada itu sesak. Dada itu rasanya sesak, tidur nggak bisa. Mau ke rumah sakit, saya nggak berani karena baru ganas karena COVID itu. Saya nggak berani. Saya konsultasi kemudian di Jakarta sini. Saya sekarang hidup di Tangsel Pak, di Ciputat itu ada ponakan seorang dokter, anaknya adik. Saya ceritakanlah, ini kok saya tiba-tiba muntah-muntah, perut saya sakit, dada ini pindah-pindah sebelah kiri, sebelah belakang sakit. Terus keponakan saya bilang, Pak D itu sakit GERD, itu kena GERD. Jadi lambung yang klepnya sesak. Ini saya kasih resep lah. Dikasih resep, diobati, baru berapa jam itu memang saya bisa tidur posisi normal. Itu bertahan 3 bulan, sudah agak sehat. Oktober sakit lagi Pak, itu makin parah Pak saya sakitnya. Sakit parah, terus akhirnya saya berani ke dokter di rumah sakit primer Bintaro Tangsel. Karena memang keponakan itu bilang ini Pak D harus ke rumah sakit, harus dicek dokter. Karena kalau hanya konsultasi, nggak bisa cek lab, nggak bisa cek tekanan darah. Akhirnya saya ke dokter internis yang saya cari itu yang paling senior lah, paling bagus. Yang di primer Bintaro itu. Setelah saya dicek, Bapak sakitnya apa? Saya tunjukkan. Terus yang paling sakit mana? Saya tunjukkan perut dekat itu Pak. Memang waktu itu kan kesannya GERD itu. Oke, dikasih obat, ya ada untuk lambung untuk ini. 10 hari lagi cek lagi ya. 10 hari lagi saya datang Pak. Dicek lipase ya. Ada lipase itu yang harusnya 60, saya tuh 180. Tapi saya terus terang nggak mudeng Pak. Apa itu lipase? Nanti mungkin Bu Suspanti kalau bisa jelaskan. Wah, terima kasih. Jadi saya lihat apa kok baru dengar kali ini saya lipase kok sampai 180. Terus juga dicek gula. Cek gula saya itu juga tinggi sampai 100 sampai 200 berapa gitu ya. Terus HbA1c masih ada 8 gitu. Tapi waktu itu konsentrasinya kan ke penyakit GERD itu Pak. Dokter spesialisnya bilang, oke Bapak harus USG. Saya USG lambung. Nah USG lambung itu dia bilang, wah Pak, dia pegang ini Pak, kepalanya pusing dia. Wah kenapa ya ini ya? Saya itu padahal maksud saya itu untuk lambungnya Bapak ini kok terintip. Jadi alatnya itu bisa ngintip antara lambung sama rongga paru-paru itu Bapak itu ada cairannya. Wah saya stres, cairan apa ini ada ini. Bapak memang gimana ini untuk jalan untuk Iya Pak, saya itu Dok, jalan dari teras ke ruang tamu saja itu saya nggak kuat. Padahal waktu yang umur 52 itu saya 2 kali 45 menit Pak Eko kalau main bola itu kuat saya. Saya ada Fahri Husaini juga itu mungkin
kenal sama Fahri. Itu saya tuh nggak kuat, Pak. Jadi hanya berapa meter, 10 meter atau apa itu, apalagi naik tangga. Jadi memang betul-betul yang saya takutkan itu memang ada jantung saya. Oke, kalau gitu Bapak ini harus ke dokter jantung. Sama dokter, saya dikirim, dikasih surat, langsung satu juga ke dokter jantung. Dan itu dokter jantung dibilang ada ini, yang sudah senior, dokter Tandramin. Dan saya dikirim ke sana, langsung disuruh USG. USG itu 2 dari jantung sama apalah yang anunya itu, sama disuruh treadmill. Treadmill belum ada 1 menit ya nggak kuat, Pak. Wah, Bapak ini gimana ini? Ini harus dikateter. Kateter. Wah, kalau iya, Pak, kateter. Saya kan takut, Pak. Saya terus terang dokter itu yang internet saja saya disuruh beli coblosan itu glukometer. Saya aja nggak beli-beli, nggak berani karena untuk nyoblos itu. Kalau sekarang sudah nggak apa-apa lah. Itu saya nggak berani, itu malah ini mau kateter. Saya nawar, Dok, bisa nggak dikasih obat saja? Akhirnya dikasih obat, ada lasik, terus Clopidogrel sama ISDN, ada 3 itu. Ternyata dengan itu sebulan, Pak, selama sebulan itu agak berkurang, terus kemudian saya disuruh coba Pak, jalan ya 15 menit saja dicoba. Ternyata saya bisa lah, mampu, kuat, wah sudah jelas memang ada perkembangan lah. Ya terima kasihlah pada dokter itu saya seperti hidup lagi. Terus kemudian sama dokter internisnya yang pertama kali itu, Bapak ini kok masih bandel ini gulanya sama HP1C. Saya kirim ke dokter yang ahli gizi. Jadi saat itu saya di Rumah Sakit Primer Bintaro ditangani 3 dokter, Pak. Oleh ahli gizinya itu saya disuruh diet 2 bulan pertama, terus lanjut 2 bulan lagi. Jadi 4 bulan saya diet selama 4 bulan. Nah, agak mendingan, tapi ya itu minum obat. Bapak ini obatnya harus diganti, saya ganti dengan Jardian. Ya mungkin bapak-bapak ada juga nih yang sudah tahu, karena ini katanya masih impor dari Jerman. Ini kalau hanya glukopak, hanya metformin nggak mempan ini untuk Bapak. Dibelilah itu, dikasih resep Jardian. Ternyata ya lumayan, Pak, 28.000 Pak satu biji itu. Paling mahal lah obat itu masih impor dari Jerman. Ya terpaksa saya minum itu. Ya setelah turun terus sampai kira-kira bulan Agustus 2020 adalah saya membaca cat dari teman pensiunan pupuk Kaltim tentang Mobi ini, pelatihan anti diabetik online free. Ada itu, waduh ini kalau saya minum obat terus ini gimana? Katanya dokter nggak bisa sembuh, tapi ini kok bisa sembuh ya? Saya bilang gitu. Saya tanpa pikir panjang langsung aja masukkan keling. Itu juga saya salut sekali, terima kasih Bu Mary. Bu Mary langsung Pak, respon. Langsung respon, saya disuruh ini, saya juga langsung daftar. Dan memang Bu Mary tegas banget itu. Bapak ini harus ini. Saya cek. Saya karena nggak biasa administrasi gitu, saya juga nggak punya glukos ini, saya ke apotek generik. Dikasih lah, hanya keplek gitu aja, sekian. Nggak ada namanya. Sama Bu Mary, Pak ini punyanya siapa? Waduh, Pak, oke. Tapi nanti saya betulkan, tapi... Masuk komisaris on keplekan, Pak. Tadi kita udah, Bu Mary, waduh, ya, tapi besok tanggal 17 Agustus, makanya saya ingat, Pak, 17 Agustus kan libur. Nanti ke 18 ya. Tanggal 18, saya cek lagi, saya kirim. Tapi saya ngomong, Bu, gimana kalau saya kirim juga hasil lab saya yang di Primer Bintaro? Oh iya, baik Pak, dikirim. Itu dikirim. Bapak masih ada obat-obatnya, coba difoto. Saya foto semua, Pak. Obat-obat itu Jardian. Saya jadi waktu minum 6 obat. Sebetulnya 3 dari dokter jantung, 3 ini jadi 6. Tambah vitamin C. Saya itu gitu, Pak. Saya kirim terus komennya ini. Senang saya. Wah Pak, harusnya kalau mulai awal dikirim ini kan Bapak nggak usah repot-repot cek ke itu. Wah, ya saya nggak Bu. Mau itu saya kan manut saja nih sama SOP-nya gitu, saya ikuti saja gitu. Itu Mary. Terus akhirnya ya ada komunikasi, wah ya mudah-mudahan lah Bapak nanti sehat tanpa obat.
bisa-bisa nanti Bapak testimoni. Alhamdulillah kok ya hari ini bisa kesampaian. Bu Mary juga beberapa hari yang lalu menghubungi itu. Jadi saya masih ingat itu Bu Mary ngasih semangat seperti itu. Jadi Agustus saya langsung daftar 1 September itu kan mulai awal pertama masih teori-teori terus. Jadi begitu ada voice note dari Pak Eko, saya tiap pagi itu seperti sekolah Pak, di meja makan saya dengarkan voice note dari Pak Eko, dibantu istri saya. Istri saya ngasih semangat. Kebetulan istri saya ini dulu kan ya teman kuliah waktu kuliah di teknik kimia. Waktu itu teman kuliah Pak. Jadi saya seperti ini seperti belajar bersama lagi. Jadi dicatat di MB Pankreas, terus apa dan yang waktu itu saya yang paling berkesan adalah bahwa ternyata ada glukagon itu. Yeah. Akhirnya saya wah ini secara filosofi yang diterangkan Pak Eko ini sangat masuk akal. Walaupun saya bukan background kedokteran, secara logika masuk akal. Karena pankreasnya rusak, insulinnya kurang berfungsi, sel-selnya rusak, ini harus diperbaiki. Untuk diperbaiki harus diistirahatkan. Nah, diistirahatkan ternyata ada glukagon itu. Itu yang baru saya tahu, Pak. Tadinya belum tahu. Itu ilmu baru. Wah, ternyata gitu. Ada ini. Ya sudah, saya melakukan aja. Terus Pak Eko juga membagi beberapa orang itu ada yang follower, di table, terus dan ya sudah. Saya pokoknya saya anggap saya itu posisi nol lah saya. Itu saya dengarkan, saya catati, istri saya juga bantu nyatet juga. Jadi harus PMB apa saja yang nggak boleh dimakan. Ini yang gimana? Nah, saya karena belum beli ini alatnya itu untuk gula darah, glukometer itu yang harusnya tanggal 5 itu sudah dicek itu saya belum, tapi saya mulai tanggal 34 begitu ada informasi nanti harus ada pos ini saya sudah latihan dulu Pak. Obat masih jalan terus. Begitu obat masih jalan, saya minum. Begitu saya ikut pos ini nggak makan karbo ini kok gula darah saya langsung 80. Terus akhirnya saya stop karena kan kalau saya stop lah gulanya itu obatnya. Betul saya stop Pak. Saya stop itu gula darah saya bagus terus, bahkan ada 60 70 yang dibilang teman saya bilang bahaya itu kalau gula darah 60 70. Saya jawab karena ya sudah dikasih ilmu Pak Eko. Wah, tidak apa-apa, itu kan seperti kamu kalau makan nasi. Saya kan nggak makan nasi, makan protein nggak apa-apa. 60 nggak apa-apa. Wah, gitu ya. Iya. Terus jalan terus baru 2 minggu. Nah, ini terima kasih nih juga sama Bu Caki nih, mentor pendamping. Saya karena merasa bagus bilang, Bu ini gimana kalau saya tidak F? Tidak F, jadi tidak IF, tidak puasa, karena bagus nih. Oh jangan Pak, ini kan kalau malam tuh perlu menghilangkan racun-racun juga. Teruskan aja Pak, gitu. F-nya, Bapak apa berat? Oh enggak, kebetulan saya kan sudah pernah latihan 4 bulan itu Pak, puasa itu. Jadi saya enggak berat, itu lebih berat daripada puasa biasa. Jadi saya enggak masalah, apalagi setelah hari kelima, saya sudah bisa jalan. Terus kemudian, terus tanggal 12 Oktober, saya cek, ya waktunya cek, kontrol ke dokter. Dokternya kaget Pak. Jadi saya itu sebelum berangkat, saya cek di rumah, pakai glukometer saya itu 76, gula darah saya. Terus dicek di lab sana, itu 77. Nah, berarti artinya saya juga senang, alat saya berarti bagus. Berarti bagus hanya selisih 1. Dokternya bilang, ini, wah bagus ini, sudah gulanya, tapi kok ini kolesterolnya kok naik. Oh sudah bagus dok, ya sudah. Iya ini HP1 saya sudah masuk ring juga. Obatnya diminum terus ya, supaya bisa ini. Ya dok, saya bilang gitu terus. Dokternya memang bagus sungkan Pak saya Pak sama dokternya, karena dia yang termasuk yang menyelamatkan saya. Nanti saya kasih resep ini sama ini harus diperbaiki nih kolesterolnya. Karena tinggi. Terus saya sampai di rumah ini karena kuning terus, tetapi saya kan terus waktu itu pakai voice note juga, telepon Pak Eko, terus Pak Eko ngasih saran berapa Pak hasilnya ini. Jadi pertanyaan saya waktu itu apakah perlu obat itu diminum? Pak Eko dengan tegas menjawab tidak perlu.
itu diperlukan, nanti malah kolesterol Bapak itu rusak. Pak Eko jawab itu. Ternyata dalam acara sebelumnya kan itu juga sering ditanyakan teman-teman tentang kolesterol yang naik itu. Ya memang yang naik, mau nggak makan karbo, makannya protein. Betul. Nah, pendek kata, terus ada lagi waktu pertemuan antar ketua itu ada Pak Eko juga menyampaikan lah, ya kalau stop itu kalau sudah dianu lah di bawah 90 atau 100 ya waktu itu. Wah, saya kalau gitu saya berarti stop. Saya menambah porsi makan saya. Tapi masih PMB, Pak. Saya sangat disiplin PMB. Selama 4 bulan saya nggak pernah cheating sama sekali. Walaupun sering ada acara, saya bontot. Terus itu waktu saya menaikkan itu, jadi telur itu sampai saya 14, Pak. 14 telur. Ayam itu sampai 1. Saya hitung kalori karena kan bilang Pak Eko minimum 1.500 lah. Saya tuh pernah sampai 2.100 Pak kalori itu. Berat badan saya tadinya waktu itu 62 turun sampai 53,5, berangsur-angsur naik, ya bertahan ke 56 gitu. Tapi sudah nggak bisa naik lagi. Tapi saat cek gula darah saya kok naik sampai 90. Ada 90, ada 90. Terus kemudian juga ikut seperti acara ini, ada Pak Warsono ya, Pak Warsono juga menyampaikan bahwa apabila gula darah liar di atas 100, 3 digit itu, pengendaliannya itu yang paling ampuh ya EF lagi. Jadi saya pernah sampai 112, 117. Akhirnya saya melakukan EF lagi, Pak. EF lagi selama 4 hari. Setelah turun ke 90, saya nggak lagi. Terus berangsur terus, saya cek terus, sampai ada sering terdengar dari Pak Eko juga bahwa regenerasi sel itu akan optimal apabila gula darah di bawah 100. Terus kemudian apabila di atas 100 sampai 150 hanya 50%. Di atas 150 25%, di atas 200 tidak ada. Betul gitu ya Pak Eko ya? Betul. Itu ya saya patokan saya, wah ini berarti saya sudah berani itu. Patokan itu. Tetapi waktu juga ngomong-ngomong antar teman Pak di ketua grup itu, ada yang bilang, enggak, yang optimal itu di bawah 90. Di bawah 90, apalagi ya bilangnya mantap. Saya hanya meluruskan saja ya, bahwa untuk V terbalik itu, gula darahnya harus di bawah 90. Tapi saya ya berpikir secara logika saja. Ini yang 100 juga Pak Eko, pasti benernya. Yang 190, ini juga dasar yang pasti benernya. Terus saya milih gini, ya sudahlah, yang 90 itu saya anggap nanti kalau lulus itu lulus terbaik, cum laude. Tapi kalau yang di bawah 100 lulus tapi terbaik, tidak terbaik tapi lulus nilainya baik, tidak terbaik lah, tapi sama-sama baiknya. Karena kalau nanti nunggu di bawah 90, walaupun sebetulnya saya sudah bisa Pak di bawah 90 waktu itu, tapi saya harus berani gitu loh, karena saya lihat kok teman-teman itu sering berdiskusi terus, tapi kalau ditanya V terbalik kok belum. Bahkan saat itu saya pernah tanya ke teman-teman yang di ketua grup itu, apa ini kapan V terbaliknya kapan? Ternyata dijawab kok belum. Wah ini apa ya problemnya gitu ya. Sehingga saya memberanikan diri, terus ditambah dengan pesan Pak Eko bahwa regenerasi sel itu tumbuh lagi pada hari ke-45. Terus tumbuh lagi, tadi juga sudah dibahas juga ya. Terus hari ke-60. Ya. Terus 120. Ya. Ya mungkin tadi yang tanya tadi itu, ini bisa dipakai juga yang pernyataan saya itu. Sehingga setelah saya hitung-hitung, berarti nanti itu saya tanggal 4 Januari sudah 4 bulan. Berarti saya sudah harus berani V terbalik. Akhirnya ya bismillah lah. Saya waktu itu beli nasi gudeg, beli tahu. Betul Pak. Dibelikan itu, terus saya makan, tapi sebelum makan itu dicek gula darah saya itu waktu itu berapa ya, saya cek agak lupa. Gula darah saya itu 90, jadi pas 90. Terus juga pernyataan Pak Eko,
kalau nanti 2 jam tuh naik setelah makan tuh maksimal 160. Setelah 2 jam bisa naik. Wah, bismillah, berapa ya ini ya? Agak deg-degan gitu, tapi kalau kan malah naik. Berhenti dulu saya, baru saya lagi, terus saya cek 156. 156, wah berarti masuk. Ya, setelah itu saya tunggu aja 2 jam sepertinya apa. Setelah saya tunggu lagi itu memang tidak persis 90, tapi 94, Pak. Wah, Berarti bagus. kan mendekati. Bagus, Pak. Ya, 94. Alhamdulillah berarti uji P terbalik pertama lulus. Ya, walaupun nggak tahu yang tidak kumlot tidak terbaik, tapi saya anggap lulus lah sudah memenuhi ini. Dan ini belum pernah saya minum obat itu gula darah saya sekian, Pak. Belum pernah. Dengan minum Jardian yang obat termahal itu. Belum pernah. Terus kemudian memang kan harus jeda lagi seminggu. Ya, seminggu kemudian, dalam seminggu kita pengen lagi. Seminggu kemudian, jadi hari Selasa, tanggal 8 itu saya cek lagi. Jadi waktu itu saya ya makan pokoknya pakai nasi yang ada karbonya itu ya. Jadi nasi putih, tahu dan tempe itu selalu ada sama kerupuk. Sama kerupuk. Saya cek gula darah sebelum melakukan itu 91. Jadi kalau di bawah 90 ya agak sedikit, tapi kan yang saya pakai patokan yang tadi itu Pak, yang di bawah 100 terjadi regenerasi sel. Terus 2 jam naik ke 151. Wah, bagus. 151. Berarti bagus. Terus kemudian 2 jam lagi ya tidak bisa 91 tapi 95. Bagus. Bagus tuh, Pak. Ya, berarti yang kedua saya anggap lulus. Nah, mudah-mudahan yang ketiga nanti lulus. Kemudian yang ketiga juga Selasa tanggal 18 itu masih nasi putih. Ya, sambal goreng kentang itu kan juga karbo gitu ya. Sambal goreng kentang. Tahu tempe, kerupuk itu saya nggak ketinggalan. Makanan favorit karena ya tadi itu waktu waktu pertama kali Pak, saya makan tahu tempe. Tahu tempe itu, gudeg itu seperti orang yang baru makan steak dengan daging yang grade 9. Dengan grade 9. Seperti itu. Wah, nikmat banget saya. Waduh, enak banget hanya tahu tempe itu. Waduh, nah, terus kemudian yang ketiga itu tadi nasi putih sambal goreng ini. Saya waktu cek gula darah saya itu 85 Pak sebelum makan. 85. Kalau dibilang tadi temen ya dari Bu Eni tadi menyarankan di bawah 90, ini berarti saya masuk juga di bawah 90, 85. Terus kemudian setelah 2 jam itu 157. Oh, bagus. Nah, berarti masih juga di 160 masuk. Terus kemudian 2 jam kemudian turun ke 90. Masuk gitu, Pak. 90. Nah, lulus lagi tuh. Ayem banget saya 3. Wah, tinggal 1 lagi nih, seminggu lagi nih. Mudah-mudahan seminggu lagi nanti lulus. Terus seminggu lagi itu nasi putih. Kemudian saya makannya itu yang favorit saya yaitu asam-asam daging pakai daun kedondong ditambah buncis. Nah, itu daging itu. Terus tetap ada tahu tempe. Terus kemudian ada telur asin. Nah, itu saya makan. Ya, saya memang nasinya saya batasi lah 200 gram dulu seperti waktu disuruh dulu 200 gram itu, tapi sudah banyak lah 200 gram. Nah, ini waktu cek awal itu 90 Pak gula darah saya itu 90. Terus naiknya ya itu tadi mungkin karena daging ya sayurnya itu naik itu tidak tinggalnya 147. Naiknya 147. Terus turunnya lagi menjadi 96. Bagus. 96. Tapi masih di bawah 100 dan masih di bawah, kalau patokan saya kan tadinya itu kalau dari dokter itu kan Pak, gula darah puasa itu maksimum 120 itu puasa. Ya, Pak. Nah, ini habis makan aja kan itu berarti bagus banget. Tak obat lagi. Nah, itu jadi itu jadi saya nyatakan wah berarti saya lulus lah. Versi saya nanti mungkin Bapak mereka bisa ngobrol siapa lulus banget Pak, lulus banget kumlot itu.
Semua terus itu komplot Pak itu, Eko. Terus itu saya itu Pak, saya kan kerjanya tuh menangani pabrik ya, tukang pabrik buat amoniak dan urea. Oh ya. Sehari 7.000 ton. Saya pada saat kalau pernah memperbaiki ada namanya renovasi alat, itu mesti minta di performance test oleh vendor. Saya minta nanti energinya itu bisa turun berapa, misalnya untuk membuat amoniak itu butuhnya 33 MMBTU, nanti harus bisa segitu. Nah ini saya juga gitu Pak, sambil nunggu waktu, ya karena mungkin pikiran saya masih pabrikan itu masih ada. Jadi saya melakukan yang saya kasih judul juga performance test pankreas dan insulin. Saya melakukan performance test. Caranya gimana? Saya tetap mengacu teori Moby. Teori Moby ya mudah-mudahan ini juga tidak melanggar lah. Tapi saya tetap seperti mengacu seperti pakai filter balik atau itu ya. Tapi hanya mungkin jamnya agak beda. Yang pertama saya melakukan itu, yang saya makan itu ada roti bagalan Pak, roti. Roti itu saya dikirimi dari teman angkatan 66. Namanya Bu Mariati dari Jogja. Itu mudah-mudahan ini ikut karena waktu itu saya sampai bilang Bu Juli ini tolong diikutkan, agak terlambat karena ini semangat. Umurnya sudah 83 Pak. Dia punya pabrik roti, Bu Mariati. Itu ngirim itu, ya sudah saya makan 10 biji. 10 biji, ya waktu itu karena posisi tadinya saya gula darah saya 120 terus naik 140 turun ke 95. Nah, itu performance test yang pertama. Terus yang kedua, performance test kedua itu saya takut saya makan tape Pak. Tape itu saya makan 470 gram. Memang kesenangan saya itu tape. Jadi pada saat saya ngecek makan tape itu gula darah saya 111. Karena ini pasti naiknya, saya yang 2 jam 4 jam itu nggak berani ngecek. Nggak berani ngecek, tapi setelah 6 jam saya ngecek itu kembali 110. Saya hanya menyimpulkan saja berarti pankreas sudah jalan. Terus durian juga gitu Pak. Ya bisa turun juga. Durian itu bisa paling bawah lagi turun 101. Setelah itu yang paling tinggi itu ternyata roti O Pak, roti boy. Roti O itu. Saya juga pakai itu, saya makan 2. Harusnya 1 aja cukup, saya 2. Karena memang penasaran saya. Saya makan itu naik, terus bisa turun lagi. Sehingga dengan adanya performance ini, saya sudah berani menyimpulkan makin mantap bahwa pankreas saya, insulin ini sudah bekerja normal. Ya, sudah bekerja. Dan sekarang saya tinggal menjaganya. Ya mungkin nanti dari Pak Eko atau dari mentor ada saran-saran bagaimana menjaga supaya bisa ini, tapi dengan catatan ya kalau bisa masih ada makan karbo Pak, supaya berat badan saya pulih lagi. Karbo diperkenankan 20% saja Pak. Dari semua makanan yang Bapak makan 20% saja, 80% protein. Jadi sekarang dibalik Pak. Selama ini kita suka tersesat dengan banyak memakan karbohidrat sampai 90% nggak terasa tuh Pak. Sekarang dibalik Pak. Bapak hanya diperkenankan supaya tidak terjerembab ke masalah yang sama, yang berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun itu Pak. Bapak hanya makan karbonya hanya 20% saja. Jadi Bapak bisa atur sekarang. Ya Pak ya. Terus ada lagi nih Pak Eko, tadi kan saya kan di dokter jantung Pak ya, dikasih obat itu, ada 3 itu. Clopidogrel, Lasix, dan ISDN. Itu bersamaan dengan itu saya putus Pak. Karena memang juga sudah normal gitu. Saya ini yang harus ada kateter, saya juga nggak mau karena juga ya sudah nggak usah kembali nggak apa-apa ke dokter jantung itu. Karena saya itu sudah mampu jalan itu 60 menit. Oh, bagus. 4 kilo. Ya. Sehingga badan saya pas, kalau teman saya itu bagus kamu badannya kalau sekian. Iya, saya pengen nyari lapangan bola ini, pengen main bola lagi. Nah, itu saya ditunjang sama dulu siapa ya? Atau Pak Partono ya, yang pernah yang pembuluh darah di kateter apa itu? Oh iya, Pak Partono. Ada yang bertanya Pak waktu itu, kalau ada penyumbatan itu apakah bisa hilang? Waktu itu saya mau tanya,
saya kan sudah dinyatakan Pak kateter itu untuk mengetahui penyumbatan karena saya dinyatakan ada pembuluh darah yang tersumbat. Dan memang kenyataannya memang saya untuk jalan itu memang nggak kuat saat itu. Dan saya percaya sama dokter jantung itu memang ada penyumbatan. Terus dengan adanya glukagon yang glukagon itu yang mengikis menjadikan lemak jadi energi. Saya waktu itu berharap mudah-mudahan yang menyumbat itu juga dimakan, diproses oleh glukagon. Saya sebenarnya waktu itu mau tanya kepada Pak Iko waktu ada acara seperti ini. Tapi sudah ada yang bertanya, wah ya sudahlah, berarti nggak apa-apa, saya nggak usah tanya karena sama itu. Dan memang kenyataannya Pak, mulai September sampai sekarang saya stop obat itu, kesehatan saya itu pada puncaknya lah, bagus lah. Saya tiap hari rutin kuat jalan sampai 1 jam, kecuali kalau hujan atau apa. Dan dokternya hanya pesan, Bapak kalau olahraga harus pakai sepatu dan pakai olahraga. Kenapa dok? Kan Bapak banyak teman di situ, nanti kalau baru jalan-jalan, ngobrol itu nggak efektif. Oh ya siap dok, ya itu juga saya lakukan Pak. Saya kalau keliling itu wah sampai itu. Dan alhamdulillah saya makanya nanti ke puncak itu juga pengen hadir juga Pak. Walaupun saya paginya itu baru datang dari Jogja Pak. Saya paginya itu tanggal 21 mau reuni SMP, mau jalan-jalan ke Jogja. 23 malam dari sana pagi mau bisa ketemu Pak Iko. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak Iko, yang terima kasih pada dokter ya. Juga ini Bu Tarkini itu yang minta pendapat, juga Pak Partono, juga ini Pak Warsono yang juga pencerahannya itu sering juga saya catat juga masalah di situ. Juga Bu Juli dan ini Mbak Mary ini yang waduh ini bisa menemukan ini saya kasih itu. Terima kasih ya Mbak Mary ya. Bu Charkini dan Bu Mary mohon hadir. Ya Bu Mary, coba Bu Mary sama Bu Charkini. Untuk Pak Lastio hebat. Ceritanya lengkap sekali. Saya lihat hampir setengah jam bercerita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah testimoni bukan tanya jawab. Tanya jawabnya setelah testimoni ini. Testimoni itu untuk membentuk motivasi bahwa kita kesini bukan hanya mewakili diri kita sendiri yang ingin bertanya, tapi ada orang-orang yang sudah berhasil dan diharapkan Anda mencontohnya. Anda bisa mendengar apa yang mereka ceritakan dengan harapan Anda juga bisa mengikuti langkah-langkahnya. Dan kemudian bisa melihat apakah saya sudah sama langkahnya. Karena langkah-langkah yang sama, biasanya keberhasilannya akan sama. Jadi saya tadi ada yang bertanya, ini kok pertanyaan lama banget ya? Ini bukan pertanyaan, ini tanya jawab. Ini bukan tanya, ini testimoni. Testimoni. Testimoni tujuannya supaya Anda mengetahui, ini tujuan saya sembuh. Dan ini ada orang-orang yang sudah sembuh. Ini memotivasi Anda supaya tahu jalan sembuh bagaimana. Ya, oke. Bu Charkini, Bu Mary, ada pesan dan kesan buat Pak Lastio? Siapa dulu? Oke. Ya, Bu. Yang pasti gini Pak Lastio-nya adalah komunikatif sekali, sering japri, sering telepon gitu kan. Yang pasti gini Pak, bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang katakanlah tadi bisa kumlot itu adalah orang yang memang komit, pengen sembuh, pengen sehat, sehingga apapun katakanlah kepahitan, kalau itu dikatakan kepahitan gitu, selama menjalani program ini, beliau nikmati Pak. Ya, artinya kepahitannya itu dinikmati gitu. Yang pasti saya senang Pak, saya bangga yang menyembuhkan Pak Lastio adalah diri Bapak sendiri dengan disiplinnya Bapak, dengan rasa syukurnya Bapak. Yang sampai saat ini mungkin masih dikeluhkan Pak Lastio itu adalah berat badan Pak. saya selalu katakan Pak, ketika saya lagi turun-turunnya berat badan, tetangga suka ngomong, saya di rumahnya dipanggilnya Putri gitu. Putri lagi sakit ya, kok kurus gitu. Saya jawab, justru saat ini saya lagi sehat-sehatnya karena saya tidak minum obat dan tidak ada keluhan gitu. Ya. Dan Pak Lastio juga seperti itu. Beliau ini adalah penggemar ini Pak Kus Plus Pak. Beliau hafal semua lagu Kus Plus. Oke, itu aja Pak. Selamat, saya ikut senang Pak Lastio. Mohon lanjutkan saja dengan tadi 20%
karbo, 80% protein. Ya. Oke. Semoga gemuk lagi, Pak. Gemuk dan sehat. Ya, Mbak Mary silakan. Iya, Pak Isa. Ya, ini Mary. Iya. Tadi setelah diceritakan Pak Win itu terngiang kembali pada saat Pak Win mendaftar. Memang ya kalau pendaftaran itu adminnya agak bawel-bawel, itu harap maklum. Itu kan semuanya demi kepentingan dan kesehatan Bapak Ibu, ya. Jangan merasa repot atau dipersulit. Kami tidak mempersulit kok. Malahan ya tugas kami membantu Bapak Ibu agar bisa mendapatkan pelatihan dan menjadi sembuh. Tetap semangat, jangan salahin kami ya. Pak Wiranto langsung memenuhi Bu. Iya. Terima kasih banyak, selamat ya Pak ya, saya ikut senang. Ya, terima kasih Pak Iko semuanya. Salam untuk keluarga, selalu sehat untuk Bapak. Terima kasih dengan motivasi yang diberikan di testimoni di pagi ini akan menggerakkan banyak orang untuk ingin seperti Bapak, termotivasi dan bersemangat. Pak Lastio itu makan durian aja laporan, Pak. Mantep makan durian. Ya, siapa tahu dilarang gitu atau salah biar diluruskan gitu. Iya, Pak Lastio terima kasih banyak Pak atas semuanya. Sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak. Baik, Mbak Mary, Mas Freddy, kita lanjut lagi dengan